وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Kita masuk di hadis berikutnya, yaitu hadis 600, ini salah tulis ya. Kalau kayak gini bacanya 363. Yang benar adalah 636. Bab syarnas man yattaqi syarrahu. Ya. Yaitu sejelek-jelek orang, syarnas, itu adalah orang yang berlindung dari kejelekannya. Gampangnya gini, kalau kita datang ke orang lain itu pergi, itu berarti kita itu orang jelek. Ya. Dengan catatan yang pergi ini orang baik-baik gitu. Misalnya kita sebagai anak, kita mau pulang gitu. Nah, kita ngabarin atau nggak ngabarin, atau ibu kita atau orang tua kita dikabarin sama orang lain kalau Fajar mau pulang gitu. Kok kemudian ibu bapaknya pergi semua. Nah, pas kita nanya-nanya, ngopo kok mbok kulung pak kulung? Nyingkiri gue kuwi to. Nyingkiri gue kuwi to. Kalimat kayak gitu tuh menunjukkan bahwasanya kita ini orang paling jelek. Nah, yang indikasi kita orang baik itu apa? Ketika masyarakat, orang, manusia, keluarga senang sama kita gitu. Senang bukan berarti kemudian senang oh ternyata keluarganya pemabuk itu senang kalau karena nanti bahkan koper, bukan itu. Senang secara umum karena akhlak yang baik, omongan yang baik, kemudian sikap yang baik gitu. Dicari, kalau nggak pulang digoleki. Kok orang mulai tole, kapan mulai gitu. Bahasa-bahasa seperti itulah itu yang menunjukkan bahwa dia ini orang yang paling baik. Tapi sebaliknya dia menjadi orang paling jelek ketika ya orang lain itu lari dari dirinya. Sikapnya teko ayo ngalih ber. Ini menunjukkan bahwasanya ini orang jelek. Mau kita sebagai masyarakat biasa, mau kita sebagai anak, mau kita sebagai suami, mau kita sebagai lurah, camat, gubernur, bupati, presiden, nggak perlu. Kalau modelan orang di sekitar kita kayak gitu, begitu kita datang mereka kabur, maka kita ini orang jelek. Ya gitu aja. Jadi nggak usah ngeklaim-ngeklaim saya ini orang ini udah begini, udah begitu. Kita lihat aja, kita datang tuh ditungguin orang apa enggak. Atau jangan-jangan orang yang udah tadinya nungguin, begitu tahu kita yang datang, dia kabur. Nah, kalau udah itu yang terjadi, kita orang jelek. Mau dosen, mau mahasiswa, mau apalah. Nah, maka harusnya kita semua introspeksi, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang jelek ini. Dari Ibnu Uyainah, kalau beliau berkata, Sami itu Ibnu Al-Munkadiri, aku mendengar Ibnu Al-Munkadiri mengatakan, Qala Sami'a Urwah Ibnu Zubair, aku mendengar Urwah bin Zubair, Anna Aisyata akhbarathu, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya, Ista'dana rajulun ala Nabi SAW, ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi SAW, faqala, dan beliau SAW bersabda, I'zanu lahu bi'sa akhul asirah, izinkanlah, dia adalah seburuk-buruk orang di tengah, bi'sa akhul asirah, di tengah keluarganya. Beri. Izinkan dia, minta izin, ya. Dia ini orang paling jelek di keluarganya. Nah, kemudian falam madakhala, ketika orang itu masuk, ini agak aneh. Al-ana lahul kalam. Ya. Bukan al-ana ini. Terjemahannya di sini beliau lemah lembut pada orang itu. Walamma dakhala layana lahul kalam. Layana itu melembutkan. Beliau melembutkan kalimatnya. Kata-katanya dilembutkan oleh Nabi SAW. Oh, kamu kola. Al-ana ini saya nggak tahu artinya. Saya yakin ini salah ketik. Walamma dakhala layana lahul kalam. Maka Nabi SAW melembutkan kata-kata untuknya. Fakultu, maka kemudian aku bertanya. Aku di sini Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, qulta alladzi qulta summa antal summa summa layyanal kalam. Ya Rasul, gitu. Engkau tadi mengatakan tentang dia, gitu. Terus sekarang kok engkau lembutkan kata-kata. Qala, kata Nabi SAW, Aisyah, Aisyah, bukan ai ini, salah lagi. Qala, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nas man tarakahun nas au wada'ahu nas.
ittaqa'a fahsyihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya jelek-jelek manusia adalah yang ditinggalkan tarokahunas oleh manusia, au wada'ahunas, atau manusia kabur darinya. Kemudian ittaqa'a fahsyihi, mereka kabur karena takut akan perbuatan jeleknya, sikap jeleknya. Maka Nabi SAW nggak mau jadi orang itu. Artinya walaupun yang ketemu ini orang jelek, Nabi SAW nggak pengen menyikapi jelek sehingga orang jeleknya kabur dari Nabi gitu. Nah, jadi kalau emang kita ini termasuk orang yang didengarkan omongan kita di kampung, orang-orang jelek-jelek itu, ya kita juga jangan bersikap jelek sama mereka. Dan mereka mau dengarkan omong kita. Dan kadang anak-anak yang nakal itu kan kadang kasih tahu orang tuanya nggak mau, kasih tahu keluarganya nggak mau, malah dengerin omongan kiainya. Ya udah, sebagai kiai atau sebagai guru atau sebagai ustadz, ya jangan kemudian menjauh dari mereka. Itu juga bagian dari pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.